Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman, selamat teman-teman sudah bergabung pada siaran kita kali ini, yaitu mulai dari saya tanya-tanya dulu ya. Coba kalian jujur, siapa yang bangun pertama kali yang memegang HP, bahkan buku. Bukan buku jendela, tapi buka TikTok. Berarti tanpa sadari kita setiap hari sebenarnya sedang menonton berita. Bedanya apa sih? Sekarang berita tidak hanya muncul di televisi, tetapi juga muncul di layar smartphone kita yang setiap hari kita pegang. Namun, pernah nggak kalian berpikir kenapa ada berita yang berlangsung membuat kita tertarik untuk mendengar sampai selesai? Sementara itu, ada juga yang baru beberapa detik sudah kita skip. Jawabnya adalah bukan hanyalah karena isi beritanya, tetapi juga karena orang itu menyampaikan beritanya tersebut melakukan. Teman-teman, hari ini saya akan membahas berita news atau salah satu profesi yang terlihat teman-teman sederhana yang membutuhkan kemampuan di luar biasa. Bayangkan sih, setiap informasi yang benar dan terpercaya, disinilah kita peran membawa berita dibutuhkan. Mereka menjadi jembatan antara informasi, bahkan pada masyarakat mereka juga bertugas menyampaikan fakta-fakta secara jelas, akurat, dan mudah dipahami oleh semua galangan. Tapi juga menjadi pembawa berita itu bukan sekedar membaca tulisan yang tidak ada di layar. Nah, kalau hanya membaca, mungkin aplikasi pembacaan suara di HP kita juga bisa melakukan. Yang membedakan adalah kemampuan komunikasi, ekspresi, dan cara menyampaikan pesan kita kepada audiens. Kita kali ini akan membahas materi tentang on-air dan public speaking. Dijelaskan bahwa seseorang yang menyampaikan informasi yang harus memiliki kemampuan bicara yang jelas, percaya diri, dan mampu menjaga perhatian audiensnya. Kali ini kita sekarang coba kalian bayangkan ada di dua sisi pembawa acara atau pembawa berita. Pembawa berita adalah yang pertama adalah berbicara seperti, "Selamat pagi pemirsa, hari ini terjadi peristiwa penting di wilayah Indonesia, yaitu adalah di tempat Kabupaten Serang, ditempatkan pada Kelurahan Kramat Waktu, yaitu data ekspresi yang kita adalah semangat." Sedangkan membawa berita kedua yang akan mengatakan adalah, "Selamat pagi pemirsa, hari ini kami menghadirkan sejumlah informasi penting yang sedang menjadi perhatian masyarakat sekitar." Meskipun isi informasinya sama, pasti kita lebih tertarik mendengar yang kedua. Itulah kekuatan cara perbicaraan di depan televisi ataupun di depan pembawa berita. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih, seseorang membawa berita harus memiliki suara yang jelas, bahkan jangan terlalu cepat sampai terdengar seperti sedang mengikuti lomba balap membaca. Jangankan juga terlalu lambat sampai audiens keburu ngantuk. Kejelasan suara itu menjadi kunci utama agar informasi yang dapat diterimakan dengan baik. Selain itu juga intonasi juga sangat penting saat menyampaikan berita, presentasi, suara yang harus
bersemangat saat menyampaikan berita bencana ataupun musibah. Suara yang harus lebih tenang dan menunjukkan empati dan dengan intonasi yang tepat. Audiens akan lebih memahami suasana dari dalam berita yang disampaikan oleh pembawa berita. Lalu ada enggak sih salah satu yang sering menjadi musuh banyak orang, yaitu adalah rasa gugup. Yaitu adalah yang pertama adalah jantung berdebar, tangan dingin, suara bergetar, bahkan sampai pingsan. Tapi juga di sini semua materi yang sudah dihafal hilang-hilang begitu saja. Kalau pernah mengalami hal seperti itu, jangan panik, teman-teman. Kita tidak sendirian. Bahkan para presenter dan pembawa berita profesional juga pernah merasakan gugup. Bedanya mereka harus berlatih sampai rasa gugup tersebut bisa dikendalikan. Oleh karena itu, kemampuan public speaking juga dapat merasakan percaya diri sangat dibutuhkan dalam profesi ini. Di era dunia digital ini, seperti zaman sekarang, yaitu pembawa berita juga menghadapi tantangan yang baru. Informasi yang menyebar sangat cepat. Kadang dalam hitungan menit sudah berita bisa viral ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri. Karena itu, pembawa berita harus mampu pemilihan informasi, bahkan informasi kebenaran, dan tidak ikut menyebar berita hoax. Yang dibawa berita itu adalah juga membutuhkan wawasan yang luas. Mereka harus memahami berbagai topik, mulai dari pendidikan, ekonomi, teknologi, olahraga, hingga isu-isu sosial yang sedang berkembang. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki, semakin baik pula kualitas penyampaian beritanya. Bahkan kita juga akan, kalau ada cita-cita menjadi content creator atau influencer, guru, dosen, konselor, bahkan pemimpin organisasi. Sebenarnya kemampuan kita adalah membawa berita sangatlah penting dan bermanfaat untuk semua kalian, yang karena intinya dari semua profesi itu adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan baik kepada orang lain. Pada kali ini, bagaimana sih kita cara melatih kemampuan seperti membawa berita? Saat membawa berita itu adalah mulai dari hal yang sederhana, yaitu kita bisa latih di depan kaca, maupun kita bisa latih di depan teman, bahkan di tempat yang kalian sukai, yaitu adalah tempat sepi maupun tenang, tidak ada yang tempat mengganggu, bahkan di tempat orang-orang terdekat kalian. Pelatihan cara pembicaraannya itu adalah intonasi dan ekspresi wajah. Awalnya yang terasa aneh, tetapi percayalah, kemampuan bicara yang baik tidak muncul karena bakat semata, melainkan karena latih yang sungguh berkonsisten untuk meraih public speaking yang baik. Teman-teman yang saya banggakan, bahkan saya hormati, terima kasih sudah sampai menonton, dan jangan lupa ada kesalahan atau berbata-bata saat membawa berita ataupun membawa pembacaan. Mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.